Meningkatkan fruit set kelapa sawit dengan teknik assisted pollination pada TM 2017 varietas Sokvindo. Penurunan produktivitas kelapa sawit erat kaitannya dengan rendahnya nilai fruit set tandan buah. Akhir-akhir ini permasalahan penurunan fruit set banyak dirasakan oleh para pekebun kelapa sawit, terutama pada tanaman awal menghasilkan. Istilah buah landak, buah partenokarpi, buah kempet, sampai dengan buah kampret sering diucapkan untuk menamai rendahnya nilai fruit set ini. Buah landak seperti ini cenderung muncul pada perkebunan kelapa sawit yang ditanam pada areal bukaan baru dan menggunakan bahan tanaman tertentu dengan potensi produktivitas kelapa sawit yang sangat tinggi di awal menghasilkan. Bahan tanaman kelapa sawit seperti ini akan menghasilkan seks rasio bunga betina yang sangat tinggi, hampir meniadakan bunga jantan. Alhasil, ketersediaan polen tidak mencukupi untuk kebutuhan penyerbukan bunga kelapa sawit. Sang agen penyerbuk kelapa sawit utama saat ini, Elaedobius cameronicus, juga belum berkembang maksimal pada daerah pengembangan kelapa sawit baru. Tentunya sangat mudah untuk meningkatkan nilai fruit set kelapa sawit. Kuncinya adalah memahami filosofi terbentuknya fruit set, sehingga akan tahu bagaimana teknis meningkatkannya. Adalah penyerbukan bunga yang didukung oleh keadaan bunga betina yang reseptif, ketersediaan bunga jantan antesis, dan populasi Elaedobius cameronicus. Upaya untuk menanggulangi terjadinya buah landak dapat dilakukan dengan beberapa cara. Kegiatan penyerbukan, buatan atau assisted pollination merupakan langkah yang paling efektif meningkatkan nilai fruit set hingga 70%. Namun biaya aplikasinya cukup mahal. Solusi peningkatan fruit set walaupun lebih rendah dari kegiatan assisted pollination atau penyerbukan buatan adalah teknik hatch and carry. Meskipun lebih rendah peningkatan fruit setnya, teknik hatch and carry membutuhkan biaya yang relatif lebih murah, sehingga pendapatan kebun dari tandan buah segar lebih besar. Praktek aspol dilakukan dengan cara memanen polen dari bunga jantan kelapa sawit yang sedang antesis, mengering anginkan dan kemudian menyemprotkan ke bunga betina yang sedang reseptif. Pada tanaman kelapa sawit komersial, berbagai jenis bunga jantan dapat digunakan untuk kegiatan aspol tanpa memperhatikan adanya kontaminasi antar polen, tidak seperti yang digunakan pada program pemuliaan tanaman. Bunga jantan yang paling baik digunakan untuk kegiatan aspol memiliki tingkat kemekaran 75 sampai dengan 100%. Bunga jantan antesis tersebut dipanen, dimasukkan ke dalam kantong plastik, lalu dikumpulkan dan dibawa ke kantor. Kemudian bunga jantan ditaruh di atas plastik putih, lalu dipukul pelan-pelan sehingga polennya berjatuhan. Polen yang sudah terkumpul di atas plastik kemudian disaring dengan saringan santan untuk memisahkan sampah dan kumbang Elaedobius yang ada pada polen tersebut. Polen yang sudah diperoleh dan disaring kemudian di oven dengan menggunakan bola lampu 40 watt, lalu dibiarkan selama 1 malam untuk mengering anginkan polen sehingga dapat dicampur dengan bedak talkum. Sekarang mari kita membuat polen yang akan dicampur dengan bedak talkum untuk diaplikasikan ke lapangan. Pertama, mari kita persiapkan bahan dan alat untuk membuat campuran bahan polen. Yang pertama, kita siapkan timbangan digital emas. Yang kedua, wadah tempat polen. Yang ketiga, bahan polen. Yang keempat, bedak talkum. Dan terakhir adalah botol bedak bayi.
Pertama, kita timbang berat wadah, lalu kita ter. Yang selanjutnya, timbang polen untuk kebutuhan 50 bunga, di mana polen terhadap bedak talkum berbanding 1:4, di mana kebutuhan polen untuk 50 bunga adalah 0,15 gram per bunga kali 50 tandan bunga sama dengan 7,5 gram. Kita campurkan dengan bedak talkum 4 bagian, yaitu 30 gram, sehingga perbandingannya adalah 1:4. When I think out loud, there's always a crowd smoking heavy cloud, feeling good right now. People sitting by the wall and they're leaning. Some are lying on the bed, lucid dreaming. I've been feeling nothing lately when without you. I know that something really special made me think about you, about you, about you. You. I know that something special made me think about you, about you, 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 about you, you, you. Polen dan bedak talkum kemudian dicampur, diaduk merata sampai menjadi satu bagian. Setelah diaduk beberapa menit, lalu dimasukkan ke dalam wadah botol bedak. Di sini kita menggunakan botol bedak kecil baby. Kesuksesan kegiatan aspol tergantung pada pelaksanaannya. Pelaksana aspol harus jeli melihat bunga betina yang sedang reseptif, serta tepat dan teliti menyemprotkan polen hingga ke bunga betina sampai pada bagian dalam dan pangkal. Bunga betina yang berada dalam stadium reseptif mempunyai putik yang berlendir, berwarna putih kekuningan dan berbau seperti adas. Biasanya masa paling reseptif dari masing-masing bunga betina hanya berlangsung 2-3 jam. Oleh karena itu, praktek aspol dapat dilakukan sehari sebelum bunga mekar. Kegiatan aspol yang baik dilakukan pada pagi hingga siang hari, khususnya pada kondisi cuaca yang terang. Hal ini karena proses penyerbukan bunga tergantung pada suhu dan cahaya matahari. Apabila praktek aspol dilakukan pada waktu siang sampai sore hari, maka nilai fruit set kelapa sawit yang terbentuk kurang dari 60%. Ini adalah hasil buah yang dilaksanakan melalui aspol setelah beberapa bulan. Sekian dan terima kasih.